Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa isi dari PowerPoint kami. Judulnya yaitu sistem linear. Pertama-tama yaitu definisi, setiap sistem merespon sinyal input dengan cara yang khas, dan respon ini mencirikan sistem. Misalkan jika sinyal AT adalah input, maka outputnya merupakan A2T. Demikian pula sinyal input yang berbeda dapat melewati sistem yang sama untuk memberikan input BT dan menjadi output B2T. Secara matematis, sinyal input dan output dalam kedua kasus tersebut terkait oleh fungsi respon yang sama yang mendefinisikan perilaku sistem ini. Dengan memperkenalkan perilaku tidak terkendali terhadap perilaku sistem konvensional, maka kategori sistem linear dapat ditentukan. Isi subbab dari sistem linear yaitu teori superposisi. Jika input AT, outputnya yaitu A2T. Dan jika inputnya yaitu BT, maka outputnya merupakan B2T. Sehingga AT plus BT, outputnya yaitu A2T plus B2T. Dengan kata lain, ketika sinyal AT dan BT ditambahkan bersama masuk sistem ini, output akan menjadi jumlah dari output yang dihasilkan oleh masing-masing sinyal secara individual. Sama seperti sinyal input ditambahkan bersama-sama, sinyal output individual ditumpangkan. Perilaku ini dikenal sebagai properti superposisi. Semua sistem linear harus memenuhi superposisi. Oleh karena itu, untuk input 2AT, outputnya adalah 2AT min 2A2T. Karena AT plus AT, outputnya yaitu A2T plus A2T. Dengan ekstensi, definisi dari sistem linear dapat digeneralisasi untuk memasukkan setiap kombinasi linear dari sinyal input. Jika kombinasi linear dari sinyal AT dan BT adalah input ke sistem linear, output akan sama dengan kombinasi linear dari sinyal output yang sesuai. Dipertimbangkan secara terpisah, akibatnya, dengan konstanta Ka dan Kb, definisi superposisi menjadi AT plus AT, outputnya yaitu A2T plus A2T. Suatu sistem dapat diklasifikasikan sebagai linear atau non-linear dengan memeriksa apakah ia mematuhi properti superposisi. Beberapa contoh akan mengungkapkan beberapa sifat penting dari sistem linear yang muncul dari properti superposisi. Selanjutnya, linear time invariant. Idealnya, sekali fungsi perilaku atau respon suatu sistem diketahui, ia tidak boleh berperilaku berbeda di kemudian hari dalam menanggapi sinyal input yang sama. Jika fungsi respon suatu sistem berubah dari waktu ke waktu, maka sia-sia untuk mendasarkan prediksi perilaku masa depan pada pengamatan fungsi respon. Secara matematis, konsep invarian waktu mengatakan bahwa respon sistem tidak bergantung pada kapan input tersebut terjadi. Dengan kata lain, sistem ini harus memiliki waktu yang tidak dapat diidentifikasi jika sinyal yang sama ini diperkenakan pada waktu yang lain. Jika sistem juga invarian waktu, itu disebut sistem linear time invariant. Jika tidak, respon sistem dikatakan bervari waktu atau linear time invariant. Sebagai contoh, jika sebuah penguat linear penguat tetap hanya mengalihkan sinyal input dengan sebuah konstanta, sistem adalah invariant waktu linear karena selalu dikalikan dengan konstanta yang sama setiap saat. Dalam merancang sirkuit elektronik apapun, akan masuk akal untuk mengharapkan bahwa nilai-nilai komponen sirkuit tidak berubah seiring waktu, atau time invariant. Sebaliknya, jika suatu sistem mengalihkan sinyal input dengan fungsi bergantung waktu, seperti cos T atau St dengan output St kali cos T, sistem ini bukan invariant. Seperti yang ditunjukkan dengan menerapkan definisi invariant waktu, memberikan hasil, menjadikan A2T menjadi output untuk sinyal input AT. Atau AT, outputnya itu A2T atau sama dengan AT cos T. Yang kedua yaitu menjadikan A3T menjadi output untuk sinyal input yang tertunda, atau AT min T0. Untuk invarian waktu, perkirakan A3T sama dengan A2T min T0. Karena A3T tidak sama dengan A2T min T0, secara umum, sistem ini tidak invarian waktu. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bari Indra Putra, NIM D1021181066. Saya akan membahas input terikat, output terikat, perilaku sistem sebagai kotak hitam. Persyaratan penting dari sistem praktis adalah bahwa output harus stabil. Dengan kata lain, respon suatu sistem terhadap beberapa input biasa tidak diharapkan untuk menghasilkan sinyal output yang tumbuh menuju keabadian atau yang tanpa henti berosilasi dengan amplitudo yang terus meningkat. Ketika mikrofon dari sistem alamat publik diadakan terlalu dekat dengan loudspeaker, atau ketika volume output diputar terlalu tinggi dan dapat diambil oleh mikrofon, decitan sequel yang dihasilkan adalah contoh dari sistem yang tidak stabil. Secara teori, volume output akan tumbuh hingga tak terhingga dalam kondisi ini. Walaupun suara keluaran aktual mungkin menjadi sangat keras, pada akhirnya dibatasi oleh sirkuit penguat audio, atau yang pada saat itu berada di luar jangkauan operasi linearnya. Suatu sinyal input akan disebut terikat jika besarnya selalu lebih kecil dari nilai tertentu dan outputnya harus dibatasi dengan cara yang sama. Jika suatu sistem ingin menjadi stabil. Yang kedua, perilaku sistem sebagai kotak hitam. Pengamatan yang signifikan sekarang dapat dilakukan. Misalkan, fungsi respon yang tepat dari mixer di atas tidak diketahui dan sistem hanya disajikan sebagai kotak hitam dengan hanya input dan output yang untuk tersedia. Sekarang, dengan menempatkan sinyal AT pada input dengan mengamati sinyal output, fungsi respon yang tidak diketahui akan muncul dengan sendirinya melalui sinyal output di mana AT dikurang AT dikali CT. Eksperimen kedua yang dilakukan menggunakan BT akan mengungkapkan bahwa BT dikurang BT dikali CT. Eksperimen lebih lanjut pada akhirnya akan mengungkapkan bahwa rahasia kotak hitam ini tersembunyi dalam fungsi responnya adalah melipat gandakan sinyal input dengan CT. Sekarang, setelah fungsi respon diketahui, itu menggambarkan bagaimana sistem akan berperilaku untuk setiap dan semua sinyal input. Oke, kemudian lanjut ke fungsi respon sinyal sistem linear HT. Setiap sistem linear spesifik ditandai oleh fungsi responnya yang biasanya ditulis sebagai HT. Output tepat dari sistem linear yang diberikan pada waktu tertentu adalah fungsi dari sinyal input ini. Fungsi respon dan keadaan sistem seperti yang ditentukan oleh sejarah sinyal input sebelumnya. Secara khusus, sejarah sinyal input sebelumnya sangat penting dalam menggambarkan sepenuhnya output dari sistem linear. Secara umum, sinyal input non-nol memiliki efek berlama-lama pada output yang harus diperhitungkan karena menggabungkan dengan sinyal input yang sama operasi matematika disebut konvolasi. Dan sinyal dikatakan berbelit-belit dengan fungsi respon sistem linear untuk menghasilkan sinyal output. Untuk pemahaman tentang hubungan konvolasi antara fungsi respon sistem dan sinyal input, setelah asosiasi ini terbentuk, studi dan analisis sistem dapat dilakukan dalam domain waktu atau domain frekuensi. Kita lanjut ke lilitan. Pengenalan integral konvolasi mengikuti secara alami dari properti superposisi sistem linear. Ketika suatu sinyal dimasukkan ke dalam suatu sistem, efek dari input tersebut dapat bertahan selama beberapa waktu. Bahkan setelah input tersebut menghilang, misalnya memukul bel dengan palu menghasilkan dering yang lambat laun menghilang. Jika bel dipukul lagi,
sebelum semua gema berhenti, suara baru akan terpengaruh oleh kenyataan bahwa sistem tidak diam sebelum input kedua terjadi. Oleh karena itu, respon keseluruhan suatu sistem terhadap beberapa input harus mempertimbangkan seluruh kerangka waktu sebelum, selama, dan setelah kedatangan sinyal input tertentu. Namun, karena properti superposisi nilai output seketika terbentuk dari jumlah tanggapan input individu. Ini adalah prinsip dasar yang mengarah pada integral konvolasi. Terhadap dua impuls adalah jumlah output untuk setiap impuls yang diambil secara terpisah. Efek ini merupakan konsekuensi dari properti superposisi yang mendefinisikan sistem linier. Terlanjut ke integral konvolusi. Pertimbangkan sistem linier yang dibedakan oleh beberapa fungsi respons atau HT. Biarkan sinyal input acak ST melewati sistem linier. Dan panggil sinyal output yang dihasilkan GT seperti yang ditunjukkan pada gambar. Bayangkan bahwa suatu titik tertentu pada sinyal input sehingga dapat ditandai dan diikuti dengan hati-hati saat diproses melalui sistem linier. Yang terakhir, konvolasi bersifat komutatif. Dalam inspeksi seharusnya tidak masalah yang mana dari dua sinyal digeser melintasi yang lain. Dalam perhitungan integral konvolasi dapat dengan mudah ditunjukkan bahwa urutan sinyal ST dan HT tidak mempengaruhi hasil konvolasi. Saya Cornelius Raya Prayos dengan NIM D1022181012. Konvolusi mendistribusi atas penambahan. Konsisten dengan definisi sistem linier, operasi konvolusi mematuhi superposisi, yaitu lilitan suatu sinyal dengan jumlah dua sinyal diberikan oleh jumlah lilitan dari masing-masing sinyal. Ini adalah pernyataan dari properti distributif di mana sinyal A dalam kurung T ditambah B dalam kurung T terikat dengan H dalam kurung T. Evaluasi dari konvolusi integral. Secara umum, konvolusi tidak mudah dievaluasi karena untuk diberikan T, menghitung integral dari semua X menghasilkan hanya satu nilai G dalam kurung T. Misalnya, perhatikan nilai G dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T dikali R dalam kurung T pada waktu tertentu. T sama dengan buka kurung 1,23. Seluruh integral ini harus dihitung ulang setiap kali untuk mendapatkan deskripsi lengkap dari sinyal keluaran G dalam kurung T. Setiap integral memberikan area bawah produk S dalam kurung X dikurang T min X hanya satu dari T. Fungsi R buka kurung T kurang X tutup kurung secara efektif bergeser ke posisi awal yang baru untuk setiap nilai T. Konsekuensinya, operasi konvolusi sangat memakan waktu bahkan ketika dilakukan oleh komputer. Latihan grafis 1. Konvolusi persegi panjang dengan sendiri. Pertimbangkan persegi panjang S dalam
kurung T yang ditunjukkan pada gambar. Persegi panjang ini memiliki satuan tinggi dan lebar sama dengan 2. Konvolusi G dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T dikali S dalam kurung T akan dihitung dengan tangan. Sifat konvolusi. Dua pengamatan dapat digeneralisasi untuk konvolusi G dalam kurung T sama dengan S dalam kurung T dikali H dalam kurung T. 1. Luas G dalam kurung T sama dengan produk dari luas S dalam kurung T dan H dalam kurung T. 2. Lebar G dalam kurung T sama dengan jumlah lebar S dalam kurung T dan H dalam kurung T. Latihan grafis 2. Konvolusi dua persegi panjang pada bagian ini. Contoh sebelumnya diulang dengan satu persegi panjang sama dengan setengah lebar yang lain. Konvolusi dengan MATLAB. Karena itu jelaslah tidak ada pertikaian yang rumit, tetapi juga menghabiskan waktu. Untungnya metode numerik juga dapat digunakan untuk operasi penting ini. Latihan MATLAB berikut ini mengonfirmasi pengamatan dan hasil sebelumnya yang dihitung secara manual. Perkenalkan, nama saya Igus Susoki. Saya akan melanjutkan materi dari teman-teman. Konvolusi dalam MATLAB dapat diselesaikan melalui operasi konversi A, B, di mana A dan B adalah vektor yang dililit. Hasilnya harus diskalakan dengan kenaikan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, integrasi numerik dalam MATLAB dapat dilakukan melalui operasi TRAPS A, di mana vektor adalah untuk diintegrasikan selama interval waktu yang ditentukan. Hasilnya juga diskalakan dengan kenaikan waktu yang ditentukan pula. Menentukan H dalam kurung T dalam sistem tidak dikenal. Integral konvolusi menentukan perilaku sistem linear ketika beberapa sinyal input S dalam kurung T diterapkan. Sistem linear spesifik dicirikan oleh fungsi respon khusus H dalam kurung T. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, sistem linear kotak hitam yang tidak diketahui akan sepenuhnya dipahami jika fungsi respon tersembunyinya H dalam kurung T dapat ditentukan. Sirkuit pendek yang dipecahkan ke sirkuit kotak tertutup adalah cara menentukan H dalam kurung T. Adalah untuk memasukkan beberapa sinyal uji, yaitu S dalam kurung T dan kemudian mengganti output G dalam kurung T. Dengan sinyal uji yang cukup, itu akan memungkinkan untuk bekerja mundur melalui matematika konvolusi untuk menentukan nilai H dalam kurung T. Untungnya ada satu cara yaitu untuk menguji sinyal khusus yang menghasilkan H dalam kurung T secara langsung atau tepat. Impuls unit delta T sinyal uji. Caranya adalah biarkan sinyal input ke sistem linear menjadi unit impuls. Berikutnya sinyal keluaran adalah G dalam kurung T dikalikan delta dalam kurung T, dan di mana G dalam kurung T sama dengan integral tak terhingga H dalam kurung X delta dalam kurung T dikurang X dx. Konvolusi dan dekomposisi sinyal. Konvolusi merupakan perubahan bentuk gelombang hasil lewat isyarat melalui saringan linear. Properti yang S dalam kurung T dikalikan delta dalam kurung T dikurang T0 juga sangat berguna dalam membangun sinyal dari tipe sinyal dasar. Dalam bab 1, sinyal baru menarik dibangun dengan melaksanakan menggeser, menambah, dan meninggalkan sinyal lainnya. Sinyal ini terbukti setara dengan perbedaan antara persegi panjang dan persegi lebar, yang lebarnya 4 dan lainnya dengan lebar 2. Atau S dalam kurung T sama dengan rek dalam kurung T per 4 dan dikurang rek T dalam kurung T per 2. Sinyal yang sama sekarang dapat dimodelkan sebagai persegi panjang yang dilingkari dengan impuls dilingkari dengan impuls unit yang terletak di T sama dengan plus 3 per 2 dan T min 3 per 2 seperti yang ditunjukkan pada sisi gambar, yaitu S dalam kurung T sama dengan
delta dalam kurung T 3/2 dan ditambah delta T dalam kurung T minus 3/2 dikali rek, yang hasilnya di mana rek merupakan rek dalam kurung T minus 3/2 ditambah rek T tambah 3/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafa Nabila, NIM D10211810116. Saya dari kelompok 5 yang akan melanjutkan review dari teman saya bab 3 sistem linear, yaitu sistem tanpa distorsi yang ideal. Jika suatu sistem tanpa distorsi, maka impuls yang masuk ke dalam sistem akan muncul sebagai impuls. Mungkin berubah ukurannya dan mungkin juga tertunda dalam waktu. Respon impuls H terhadap T mengkarakterisasi sistem tanpa distorsi didefinisikan sebagai jika H terhadap T adalah fungsi respon dari sistem LTI, maka H terhadap T sama dengan K kali tau dalam kurung T dikurang T0 atau T awal. Untuk konstanta K dan T0 lebih dari sama dengan 0, maka H terhadap T mendefinisikan sistem tanpa distorsi. Output dari sistem seperti itu untuk setiap input S terhadap T akan menjadi salinan S terhadap T tertunda oleh waktu T0 dan diperkuat atau dilemahkan oleh konstanta K. Respon sistem ini diilustrasikan pada gambar 321. Untuk respon impuls H terhadap T sama dengan tau dalam kurung T sama dengan T dikurang T0 atau T awal. Sinyal input S terhadap D muncul tidak terdistorsi meskipun dengan amplitudo baru dan tertunda oleh T0 atau T awal S. Nah, di situ ada gambarnya dan input signal, lalu respon function dan output signal, terus ada keluarannya. Lalu sekarang akan bahas hubungan sebab dan akibat. Contoh-contoh di sini menggambarkan secara matematis operasi konvolusi integral. Sistem yang diberikan didefinisikan oleh fungsi respon impulsnya H terhadap T, yaitu berbelit-belit dengan sinyal input apapun. Secara matematis, sistem dapat dideskripsikan sebagai menentang konstruksi. Meskipun nyaman untuk berbicara tentang sistem yang ideal, H terhadap T tetap harus patuhi persyaratan umum tertentu jika suatu sistem ingin ada di luar halaman buku. Respon impuls suatu sistem H terhadap T menjelaskan bagaimana sistem merespon suatu input impuls yang terjadi pada waktu T sama dengan 0. Prinsip kausalitas adalah pernyataan itu fungsi respon-merespon output. Apapun harus disebabkan oleh input, atau output terjadi hanya setelah input tiba. Tidak masuk akal mengharapkan suatu sistem untuk merespon suatu impuls sebelum input tiba. Dengan kata lain, respon impuls harus 0 untuk semua T kurang dari 0. Fungsi respon H terhadap T dari sistem sebab akibat ditentukan oleh fakta bahwa H terhadap T adalah 0 untuk semua T kurang dari 0. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 322. Di situ ada gambar 322 itu respon impuls kasual H terhadap T adalah 0 untuk T kurang dari 0. Ini menyiratkan bahwa input ke linear system pada waktu T terhadap 0 menyebabkan output. Yang terakhir, kasualitas dan respon masukan 0. Kehadiran kondisi awal dalam suatu sistem terkait erat dengan konsep hubungan sebab dan akibat. Sama seperti output dari sistem sebab akibat hanya bergantung pada masa lalu dan sekarang. Peristiwa ada kemungkinan bahwa input awal ke sistem pada waktu T sama dengan 0 dapat dipengaruhi oleh fakta bahwa komponen rangkaian tertentu tidak diam. Kecuali kondisi awal 0, komponen input 0 ini harus dipertimbangkan dalam fungsi respons.
Jika kapasitor di sirkuit RC pada gambar 3.23 memiliki muatan 000 sebelumnya dengan kedatangan sinyal input pada waktu T sama dengan 0, maka hasilnya akan mencakup keduanya output yang diharapkan untuk input saja atau respon keadaan 0, ditambah kontribusi dari komponen yang diisi daya atau respon input 0. Hasil ini konsisten dengan properti superposisi yang mendefinisikan sirkuit linear. Seolah-olah kontribusi masa lalu dari semua input sebelumnya terkondensasi ke dalam kondisi awal yang ditentukan pada waktu T sama dengan 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riandada Vicky, NIM D10221810006. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Saya akan membahas sistem gabungan. Sistem gabungan akan terjadi jika sinyal melewati hanya satu sistem linear dan mungkin saja nyaman untuk mengekspresikan suatu sistem dalam hal sistem komponen. Misalnya jika AT dan BT ditambahkan untuk memasuki sistem yang dijelaskan oleh HT, properti superposisi. Kita lihat gambar di bawah. Gambar di bawah menjelaskan dua sistem linear yang setara. Input sinyal AT dan BT muncul sebagai AT kali HT tambah BT kali HT dalam kedua kasus. Untuk gambar selanjutnya menjelaskan dua sistem linear yang setara. Sinyal input AT muncul sebagai T kali H1T kali H2T dalam kedua kasus. Selanjutnya konvolusi dan angka acak. Integral konvolusi dalam sejumlah aplikasi yang beragam, khususnya di analitik, statistik, dan studi kebisingan acak dalam sistem. Contoh berikut adalah berdasarkan statistik melempar dadu. Jika mati ada dilemparkan, hasil yang mungkin salah satu dari angka 1 sampai 6 adalah sama mungkin dengan kemungkinan digit yang diberikan 1/6. Selanjutnya, petunjuk dan bantuan yang berguna dengan MATLAB. 1. Konvolusi sinyal panjang. Fungsi konvolusi AB berbelit-belit dua sinyal A dan B membutuhkan satu integrasi untuk setiap titik. Akibatnya operasi konvolusi AB akan relatif lambat ketika A dan B punya banyak poin. 2. Konvolusi sinyal berkala. Sinyal sinusoidal ada untuk semua waktu, tetapi hanya interval waktu yang terbatas dari sinyal ini yang dapat disimpan untuk perhitungan. Sebuah sinyal seperti cos T dapat didefinisikan dalam MATLAB selama interval pendek dari waktu, tetapi tidak untuk selamanya. Dilihat dari gambar di bawah, konvolusi kosinus AT dengan satuan luas persegi BT diharapkan memberikan hasil yang ada untuk semua waktu. Dalam contoh ini, hasil CT dibatasi pada kerangka waktu yang terbatas, sama seperti sinyal kosinus AT telah ditentukan hanya dalam 4 detik. Hasilnya valid di pusat. Selanjutnya, ringkasan bab. Banyak sistem kepentingan praktis dapat diklasifikasikan sebagai sistem linear, dan bahkan beberapa sistem non-linear dapat diperlakukan sebagai sistem linear jika dibatasi untuk beroperasi dalam wilayah linear. Sistem linear mematuhi properti superposisi, di mana jumlah dua sinyal input mengarah ke output yang sama dengan jumlah output yang sesuai dipertimbangkan secara terpisah. Sistem linear dicirikan oleh respon impuls fungsi yang disebut HT. Jika sinyal ST dimasukkan ke sistem linear, sinyal keluaran GT adalah konvolusi dari ST dan HT. Ditulis GT sama dengan ST kali HT. Konvolusi impuls satuan unda
T dengan sinyal apapun sama dengan sinyal yang sama. Akibatnya, jika impuls unit unda T dimasukkan ke suatu sistem, output GT akan menjadi GT sama dengan unda T HT yang sama dengan sistem tidak diketahui HT, yang juga dikenal sebagai respon impuls untuk alasan ini. Berikutnya yang terakhir, kesimpulan. Sistem linear invarian waktu atau LTI membentuk kelas penting dari sistem yang akan digunakan selama perawatan sinyal dan sistem ini. Jika sinyal input dapat disederhanakan dan dijelaskan oleh kombinasi linear dari sinyal komponen, kemudian masing-masing komponen dapat diperlakukan secara terpisah saat mereka melewati sistem linear, dan kemudian direkombinasi untuk memulihkan sinyal keluaran lengkap. Karenanya, karakteristik ini penting untuk studi menyeluruh tentang sinyal dan sistem.